Gunung Salak. Nama ini begitu lekat di benak para pendaki Indonesia. Bagi sebagian orang, gunung ini adalah tempat menantang dengan jalur terjal dan pemandangan memukau. Namun bagi sebagian lainnya, Gunung Salak adalah teka-teki besar yang menyimpan sejuta misteri. Di balik rimbunnya pepohonan dan tebalnya kabut yang kerap turun tiba-tiba, tersimpan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Salah satu kisah paling menggemparkan adalah hilangnya seorang pendaki muda bernama Fikri. Kisah ini bukan sekadar tentang seseorang yang hilang di gunung, melainkan juga tentang serangkaian teror mistis yang membuat siapapun yang mendengarnya merinding ngeri. Gunung Salak terletak di Jawa Barat, berdiri gagah sebagai salah satu gunung paling legendaris di Indonesia. Jalurnya dikenal sulit dan sering berubah, seolah-olah gunung ini tak ingin sembarang orang menapaki punggungnya. Tak sedikit pendaki yang menyebut jalur pendakian Gunung Salak sebagai jalur gaib, jalan yang kadang menipu, menghilang, atau tiba-tiba membawa seseorang ke tempat yang berbeda dari seharusnya. Bukan hanya para pendaki, bahkan pilot pesawat pernah jadi korban misteri Salak. Beberapa tahun lalu, sebuah pesawat jatuh di lerengnya, dan banyak yang percaya kabut tebal dan fenomena aneh di sana turut berperan dalam tragedi tersebut. Bagi warga sekitar, Gunung Salak bukan sekadar tumpukan batu dan tanah yang menjulang tinggi. Salak adalah tempat sakral, gerbang menuju dimensi lain yang tak bisa dilihat mata biasa. Ada cerita turun-temurun tentang makhluk-makhluk halus penjaga hutan. Larangan-larangan pun diberlakukan, jangan bicara sembarangan, jangan menantang, jangan menertawakan jika melihat atau mendengar hal aneh selama di gunung. Konon, satu kata kasar saja bisa membuat seseorang tersesat tanpa jejak. Tahun 2013, sekelompok mahasiswa dari Jakarta memutuskan menaklukkan Gunung Salak lewat jalur jarang dilalui. Di antara mereka, Fikri, mahasiswa teknik yang dikenal cerdas dan selalu ceria, jadi motor semangat kelompok. Pendakian berjalan lancar. Malam pertama mereka bermalam di sebuah pos bayangan, bercanda, memasak mie instan, dan bercerita tentang kisah-kisah horor yang seakan memang selalu mengiringi setiap perjalanan ke gunung ini. Namun, keesokan paginya, Fikri menghilang. Ia tak ditemukan di tenda manapun. Awalnya teman-temannya mengira Fikri keluar sebentar, mungkin untuk buang air kecil atau sekadar menghirup udara pagi. Tapi hingga matahari merayap tinggi, Fikri tak kembali juga. Yang membuat semua orang bingung, semua barang milik Fikri masih tersusun rapi di dalam tenda. Hanya jaket dan headlamp yang hilang. Tak ada jejak kaki, tak ada suara, seolah ia lenyap begitu saja. Panik mulai melanda. Teman-teman Fikri berinisiatif menyusuri jalur sekitar, meneriakkan namanya, berharap suara mereka akan dijawab. Namun hutan hanya membalas dengan keheningan dan desir angin. Mereka menyusuri sungai kecil, menelusuri pepohonan, tapi Fikri seolah telah ditelan bumi. Hari itu, pencarian hanya membuahkan rasa putus asa. Tidak ada satupun petunjuk yang bisa menjelaskan kemana Fikri pergi. Hari-hari berikutnya, tim SAR pun turun tangan. Pencarian semakin intensif, melibatkan puluhan relawan dan warga lokal. Namun, keanehan demi keanehan mulai muncul. Beberapa relawan mengaku mendengar suara teriakan samar dari tengah hutan. Terkadang terdengar seperti suara Fikri, memanggil-manggil, meminta tolong. Namun setiap kali suara itu dikejar, ia menghilang. Berulang kali pencari merasa berjalan memutari tempat yang sama, seperti dipermainkan oleh kekuatan tak kasat mata. Ada juga yang tiba-tiba merasa begitu lelah dan mengantuk, seolah-olah ada sesuatu yang menarik kesadaran mereka ke dunia lain. Seorang warga setempat akhirnya angkat bicara. Ia berkata, kalau sudah seperti ini, pencarian biasa tidak cukup. Harus ada yang paham, harus pakai cara yang lain. Mendengar itu, keluarga Fikri meminta bantuan pada seorang kuncen, juru kunci yang dipercaya memahami seluk-beluk mistis Gunung Salak. Ritual pun digelar. Malam itu, di bawah temaram lampu petromak dan bau kemenyan yang membumbung di udara, kuncen membaca doa-doa,
memohon izin pada penjaga gunung agar Fikri dikembalikan. Malam penuh ketegangan menyelimuti semua yang terlibat. Beberapa relawan merasa ada sesuatu yang mengelilingi tenda mereka. Suara langkah kaki samar terdengar, padahal tidak ada orang lain di luar. 1-2 orang bermimpi melihat Fikri berjalan dalam kabut, menangis, seolah mencari jalan pulang. Paginya, Kuncen berkata, dia belum bisa pulang, tapi sudah dikasih izin untuk dikembalikan. Keesokan paginya, tim SAR kembali melakukan pencarian. Kali ini, mereka menyisir area yang sama untuk keempat kalinya, sebuah area yang sebelumnya sudah mereka periksa dengan cermat. Hampir saja mereka menyerah, hingga salah satu anggota melihat sesuatu di balik semak tinggi. Begitu didekati, semua orang terpaku. Fikri ditemukan. Ia duduk bersila, matanya terbuka lebar, menghadap ke arah kabut. Tubuhnya kaku, tapi anehnya, tak ada tanda-tanda pembusukan sama sekali. Meski ia sudah hilang hampir seminggu di hutan lembab. Jaket yang dipakainya tetap utuh dan kering. Di tangannya tergenggam erat sebuah bunga yang hanya tumbuh di puncak gunung. Di sekitarnya, terdapat beberapa bunga kering lain yang tak mungkin tumbuh di jalur itu. Seolah tubuh Fikri sengaja diletakkan di sana, diatur dengan rapi oleh sesuatu yang tak terlihat. Semua yang menemukan Fikri terdiam. Bagaimana mungkin mereka melewatkan tempat ini, padahal sudah 3 kali menyisirnya? Salah satu anggota berkata lirih, sepertinya dia baru saja diletakkan di sana. Tidak mungkin kami tidak melihatnya sebelumnya. Jasad Fikri segera dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Hasilnya, tidak ditemukan satupun penyebab kematian yang jelas. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tubuhnya kaku, mata terbuka, wajahnya tenang namun menyimpan kesan menyeramkan. Dokter hanya bisa menggeleng pelan, tak mampu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kisah Fikri semakin menggetarkan saat teman-temannya bercerita tentang mimpi-mimpi aneh yang dialami Fikri sebelum pendakian. Beberapa hari sebelum berangkat, Fikri pernah berkata ia bermimpi tentang seseorang yang memanggil-manggilnya dari tengah kabut. Wajahnya gelisah, seolah ia sudah merasakan firasat buruk. Kayaknya dia udah ngerasa bakal ada sesuatu, ujar salah satu sahabatnya, menahan tangis. Ternyata, kasus hilangnya Fikri bukan satu-satunya misteri di Gunung Salak. Tahun 2008, seorang pendaki bernama Ari juga pernah menghilang selama 3 hari. Ia ditemukan dalam keadaan lemas di sebuah tempat yang sebelumnya sudah dicari berkali-kali. Setelah sadar, Ari hanya bisa berkata lirih, "Aku lihat kota di atas awan, tapi aku gak bisa masuk." Kata-kata itu menyiratkan pengalaman tak masuk akal, seolah-olah ia sempat berada di alam lain. Warga lokal meyakini, di Gunung Salak terdapat kawasan yang disebut Leuweung Larangan, hutan terlarang yang tak boleh dimasuki sembarangan. Tempat itu diyakini sebagai wilayah makhluk halus penjaga gunung. Banyak yang percaya, siapapun yang masuk tanpa izin atau melanggar pantangan akan mengalami kejadian aneh, tersesat, bahkan menghilang tanpa jejak. Gunung Salak tetap berdiri megah, menantang siapapun yang ingin menaklukkan puncaknya. Namun, kisah-kisah seperti ini mengingatkan kita bahwa gunung bukan sekadar bentang alam yang indah. Ada banyak hal yang tak bisa dijelaskan logika, misteri-misteri yang hanya bisa kita rasakan lewat bisikan angin dan gema suara hutan. Setiap langkah di gunung adalah langkah di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Bagi para pendaki, kisah Fikri menjadi peringatan. Percaya atau tidak percaya, jangan pernah bersikap sompral di gunung. Jangan lupa meminta izin pada alam, pada penjaga yang tak terlihat. Dengarkan suara hati dan hormati setiap jengkal tanah yang dipijak. Gunung Salak telah menjadi saksi bisu puluhan, bahkan ratusan kisah serupa. Kisah orang-orang yang hilang, ditemukan dalam keadaan yang tak masuk akal, atau bahkan tak pernah ditemukan sama sekali. Ada yang kembali dengan ingatan yang kabur, ada pula yang meninggalkan dunia dengan misteri yang tak pernah terpecahkan. Begitulah
Gunung Salak mengajarkan kita bahwa keindahan dan kengerian bisa berjalan beriringan. Alam menyimpan rahasia yang tak selalu bisa diungkap manusia. Dan setiap kisah yang terjadi di sana, entah tentang Fikri, Ari, ataupun pendaki lainnya, menjadi pengingat bahwa kita bukanlah satu-satunya penghuni jagat raya ini. Jadi, jika suatu saat kamu mendaki Gunung Salak, ingatlah, jaga ucapan, jaga sikap, dan selalu dengarkan intuisi. Percaya atau tidak, banyak yang yakin, suara hati adalah petunjuk terbaik yang bisa menyelamatkan dari bahaya yang tak terlihat. Apakah kamu percaya Fikri hilang karena kekejaman alam, atau ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan? Apakah kamu pernah mengalami kejadian mistis selama di gunung? Ceritakan pengalamanmu, dan mari kita renungkan bersama, bahwa di balik keindahan alam Indonesia, tersimpan misteri yang tak pernah habis untuk diceritakan. Jangan pernah remehkan kekuatan alam, dan jangan lupa untuk selalu menghormati setiap tempat yang kamu datangi. Karena kadang, yang tak terlihat justru punya kuasa lebih besar dari yang kasat mata.